Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi. Kali ini kita bakal membahas tentang Sweetheart Valentine Hoya, atau disebut juga Hoya Carry atau Sweetheart Plant. Bentuknya dia kayak love, hampir sama kayak sukulen sih untuk perawatannya, gampang banget dan gak terlalu suka sama yang namanya banyak air juga. Biasanya sih kalau yang di nursery kalian terdekat ini dijualnya persatuan kayak gini. So, ini cuma satu batang ya, cuma satu batang. Dan kalau misalkan kalian beli yang ukurannya segini, biasanya dia pertumbuhannya rada lambat juga. Mulai dari cara penyimpanannya, dia bisa disimpan di indoor atau outdoor. Untuk pencahayaannya usahain yang terkena cahaya tapi tidak secara langsung. Kalian bisa simpan nih kalau sampai dalam ruangan, di jendela. Ini juga bagus untuk penghias ruangan juga ya. Terus kalau misalkan outdoor, ya kalian seenggaknya di teras-teras rumah ya. Untuk cara penyimpanan, kalian bisa simpan di indoor, bisa buat penghias untuk ruang tamu, atau bisa simpan di kamar mandi atau di dekat jendela tempat tidur. Itu bagus. Untuk outdoor, kalian bisa simpan di luar tapi tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Recommendednya sih kalian bisa simpan aja di jendela-jendela sama kayak kaktus atau sukulen ya. Masalah kelembapannya kalian gak usah khawatir untuk masalah kelembapan, tapi untuk suhu yang bagusnya itu 18-27 derajat. Untuk kalian yang tinggal di daerah Jawa Barat ini cocok karena saya beli ini di Maribaya, oke? Otomatis dia daerahnya yang dingin. Cuman kalau misalnya untuk yang daerah yang terlalu dingin, biasanya dia suka memperlambat diri untuk memperbanyak dan mempertinggi. Untuk cara penyiramannya, kalian bisa siram 2-3 kali ke bagian medianya supaya dia basah secukupnya aja. Sama karena dia kan nggak terlalu suka yang namanya lembab ya, karena dia sangat lambat untuk penyerapan airnya, dan diusahakan juga memiliki drainase yang baik. Kalau misalkan milih pot, pilih yang drainasenya baik. Jangan lupa juga buat media tanamnya. Media tanam bisa sama kayak sukulen, kayak campuran sekam mentah, bisa pakai pasir, kerikil. Makanannya kan biasanya pakai kompos kalau saya. Gak usah terlalu banyak juga, ini nggak masalah. Kecuali kalau misalkan kalian indukannya, ini termasuk indukannya, asalnya ini tinggi segini, tapi saya pecah dan akhirnya segini. Nah, ini adalah tunas yang baru. Ini batangnya dia hasil dari kita stek daun yang lama. Ini daun yang udah tua ya, daun dewasa, daun yang masih muda. Makanya saya sering nggak pernah beli yang tanaman baru, tapi dari indukan tuh saya pecah, disatu-satuin kayak gini, baru saya jual. Oke, untuk ganti potnya, kalau misalkan untuk ganti potnya, kalau cuman single leaf kayak gini aja, satu daun maksudnya, kalau cuman buat satu daun aja, ini nggak usah dipusingin harus ganti atau enggak, kecuali kalau dia muncul tunas baru kita ganti pot. Nah, kalau misalkan udah ada beberapa daun, daun muda dengan beberapa daun itu per 6 bulan sekali bisa diganti dengan pot yang lebih besar supaya dia makin banyak. Nah, kalau misalkan yang udah dewasa kayak yang saya ini tanamannya sebenarnya udah dewasa, udah tua banget, udah tua. Nah, ini wajib per 6 bulan sekali ganti media tanamnya juga, sedikit kompos, sedikit banget, gak usah terlalu banyak, sedikit kompos dengan pot yang lebih besar supaya dia lebih bagus untuk mempertinggi dan memperbanyak diri. Oke, sekian dari saya tentang Sweetheart Hoya ini. Sweetheart Hoya biasanya kalau di musim-musim Valentine dia banyak kejual karena bentuknya unik ya, cuman satu, bentuknya kayak love gitu. Oh ya, saya juga bakal ngebagiin tentang cara gimana sih buat memperbanyak si Sweetheart ini. Kalau misalkan Sweetheart ini tuh yang saya punya ini ada dua, ada yang satu kayak gini warnanya yang biasa, yang satu lagi variegata, dia ada yang warna kuning-kuningnya sekitar sini di tepi-tepi daunnya.
Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang gimana sih cara ngerawat Sweetheart Toya, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe sama like. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya potongkan dari garis yang ini ke sini, terus saya diemin, terus saya tidurin supaya si daunnya ini tegak kayak gini. Pas ditanam lagi di pot baru, biasanya sih kalau ditanam kayak gini dia lebih lambat ya untuk muncul tunas barunya lagi, nggak kayak kita tanamnya pas kayak gini. Mau kayak gini otomatis potongnya di sebelah sini, tinggal potongnya apa ini, horizontal apa vertikal ya, potongnya kayak gini. Kalau misalkan mau yang satu daun, potongin kayak gini, set, dipotong. Nah, baru didiamin dulu sampai si getahnya itu keluar, baru ditanam ke media yang baru.